2, 3, 4. Dum tek tek dum tek dum tek. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai pejuang investasi masa depan. Apa kabar hati, pikiran, dompet, sama saldo pasif income kalian hari ini? Serius deh, aku di sini selalu excited tiap kali bisa muncul di hadapan kalian, sahabat virtual tersayang yang selalu punya 1000 alasan buat tetap berjuang dan bertahan walau kadang hidup rasanya begitu nonsense, but it's okay, stay strong always. Anyway, pertama-tama yuk bareng-bareng kita tarik nafas panjang sambil kita ucapin syukur. Terima kasih ya Allah, Sang pemilik alam semesta raya ini yang masih ngasih kita kesempatan buat ketemu lagi di sini. Terima kasih juga buat yang hari kemarin. Biarpun ya sepertinya dramanya tetap aja kita layak syukuri. Walaupun drama-dramanya ya banyak ya, tapi bersyukur aja. Dan tidak lupa juga kita ucapin terima kasih untuk hari ini yang kita jalani bareng-bareng untuk menjadikan hari ini yang terbaik, jadi great moment buat mengupgrade mindset kita bareng-bareng. Dan tentu saja gak lupa kita ucapin terima kasih untuk hari esok yang hopefully bakal penuh dengan kejutan-kejutan mind blowing yang positif. As long as kita mau tetap berusaha, pasti akan berbuah manis, ya kan? Teman-teman, yuk kita absen dulu yuk. Dari daerah mana aja nih kalian yang nonton video ini? Tulis ya di kolom komentar biar aku tahu di mana aja ada base camp para pejuang pasif income yang konsisten. Oh iya ya, by the way ada requestan nih. Seperti biasa kita bacain requestan yang datangnya dari Nur Intan di Taoyuan, Taiwan. Hai Taiwan, hai Nur Intan, thank you ya udah setia sama channelnya Cawan Kosong dan setia curhat-curhat di email redaksinya Cawan Kosong. Dia nitip pesan buat ayahnya anak-anak aku di pinggiran Galunggung. Dia bilang begini, di sini aku kerja keras, rencana buat masa depan yang jelas. Tapi di sana kamu kok pemalas, malah jagonya menguras. Alamak. Duh, nonsense banget ya buat Nur Intan di Taoyuan, Taiwan. Sabar ya Beb, sabar ya. Terkadang hidup itu memang penuh dengan plot twist nonsense yang kayak gini. Suami ditinggal di rumah sama anak-anak, taunya ya pemalas, dan ya pokoknya sabar aja lah, diatur aja biar selaras dan stabil ya. Justru dari situlah kamu akan belajar sabar ya. Banyak banget pelajarannya dari situ. Ya, selanjutnya kita bacain juga requestan dari Aditya di Berbah Jogo Tirto Sleman. Dia nitip salam buat Ayu di Nawangan Sempu Pacitan. Hai Jogja dan hai Pacitan. Untuk si Ayu di Nawangan Sempu Pacitan, Mas Aditnya nitip salamnya begini. Kamu cocoknya bukan buat masa depan sih, tapi buat simulasi kesabaran. Aduh. But sorry to say ya Ayu, your prison is probably the ultimate test buat upgrade healthy mindsetnya Aditya.
Karena kalau nggak sabar ya bisa tantrum loh. Bisa tantrum setiap hari ya kan. Ngomongin tentang tantrum, nah ini dia topik kita hari ini, how I always stay calm and unbothered. Stop menjadi orang yang gampang tantrum. Oke, maybe kamu pernah nggak ngerasa gini, sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit overthinking, sedikit-sedikit jadi baper akut. Padahal kadang kalau dipikir kembali semua itu nonsens banget. Jadi gini, actually, stay calm and unbothered bukan berarti kamu itu nggak punya emosi, bukan berarti seperti itu, bukan berarti kamu itu nggak peduli sama sekitar. Stay calm artinya kamu itu paham kapan kamu harus diam dan kapan harus merespon dan kapan harus bilang doesn't matter. Kenapa? Why? Because kalau semua diambil hati, akhirnya ya hati yang kalah. Kalau semua mau kamu genggam erat-erat, ya akhirnya capek juga tangannya kamu. Kalau semua mau kamu tanggung sendirian, honestly, jujurly, mental kamu ya bisa rontok ya. Tantrum itu tandanya kamu gak punya ruang lepas. Tantrum itu alarm dari jiwa yang penuh sesek ya, yang nggak pernah dikurasin lewat healthy mindset, lewat mindset yang sehat. Sometimes, terkadang yang bikin kita meledak bukan karena orang lain yang terlalu jahat, but sorry to say ya, terkadang kita itu terlalu berharap orang lain paham kepada kita. Padahal mind blowingnya, hidup ini adalah orang lain nggak wajib ngertiin kamu, orang lain gak wajib ngertiin perasaannya kamu. Jika kamu mau tetap calm and unattached, kuncinya itu sebenarnya cuma satu, yaitu cintai dirimu, rawat ruang batinmu. Lalu gimana caranya? Ya kuncinya itu ada di kesadaran, awareness. Kapan kamu marah? Kenapa kamu ke-trigger? Apakah kamu lapar? Ataukah kamu sedang lelah? Atau cuma kamu itu kurang rebahan? Seriously, hal sekecil kayak itu kadang bikin tantrum level dewa. Padahal penyebabnya ya doesn't make sense. Padahal penyebabnya itu mungkin cuma masalah sepele. Makanya, whenever kamu mulai ngerasa kok aku gampang marah ya, tanya dulu, apa ini layak aku tanggepi? Atau doesn't it really matter? Kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kalau jawabannya nonsense, nggak masuk akal, ya udah, unbothered. Kalau jawabannya penting, important, handle dengan cara yang tenang. As long as kamu punya healthy mindset, setiap masalah itu jadi great moment. Buat apa? Buat belajar. Kalau kamu sabar satu hal, Allah bakal ganti berkali-kali lipat kebahagiaan ya yang mind blowing buat kamu. And guess what? Orang yang calm itu auranya lebih mahal daripada orang yang gampang meledak-ledak, sedikit-sedikit senggol bacok. Orang yang calm itu diamnya itu powerful karena dia itu tahu energi marahnya itu disimpan buat hal-hal yang worth it untuk dia. Oh iya, sambil upgrade mental supaya nggak jadi tantrum, jangan lupa ya, don't forget bangun passive income ya, bangun perlahan tapi secara konsisten. Karena saat kamu tenang dan nggak ribet drama-drama utang, hidupmu pasti auto lebih ringan. Nah, buat kalian-kalian yang mau support online shopnya Cawan Kosong, ingat ya, produknya lengkap. Mulai dari beauty care, fashion ladies and boys, healthcare, kosmetik, household, sampai gadget pun ada.
di sana. Bayarnya tunai ya, ingat ya, no utang, biar nggak ada drama-drama cicilan nonsense yang bikin hidup kamu semakin amburadul. Check out langsung, linknya sudah aku cantumin di deskripsi box di bawah. Trust me, percaya sama aku, kalau mau masa depan lebih lega, belanjanya juga harus smart, oke? So, sahabat pejuang investasi masa depan, stay calm, stay unbothered, stop jadi orang yang gampang tantrum. Kalau hari ini kamu ngerasa begitu capek, banyak banget bebannya, ingat ya, berjeda dulu. Istirahat dulu, relax, rehat dulu. Kalau hari ini kamu ngerasa sedih, nangis bentar boleh, tapi jangan dramanya sampai berhari-hari ataupun berlarut-larut hingga berbulan-bulan. Because hidup itu great moment kalau kamu bisa pegang kendali emosimu. Tapi aku itu yakin, I believe in you, kamu itu bisa tetap tenang di dunia yang kacau balau ini. Jujur, aku itu pernah banget ada di fase yang sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit pengen nyemprot orang. Padahal kalau diinget-inget sekarang, ya nonsense banget. Serius deh, kadang orang gak nyadar, ternyata hidupnya jadi drama berkepanjangan gara-gara gak bisa tenang, gak bisa unattached sama masalah yang kadang, sorry to say ya, bahkan bukan masalah dia sendiri, padahal bukan masalah ataupun urusan kita, tapi kadang kita itu ikut hot. Kenapa ya? Kita itu sering banget gampang tantrum, mudah tantrum. Actually, tantrum itu adalah tanda kamu itu merasa gak punya kendali. Tantrum itu adalah teriakan dari bagian diri yang gak nyaman sama ketidakpastian. Misalkan tiba-tiba orang terdekatmu ngomong seenaknya, atau ada temen yang ngeghosting padahal katanya mau transfer duit, misalkan mau transfer duit, janjinya orang-orang PHP hidupmu kadang bikin kamu ngerasa, what? Seriously? This doesn't make sense ya? Cuma PHP di hidup kamu, transfer duit janjinya ya, tapi ternyata ya cuman ngomong aja, make sense. Tapi guess what? Hidup itu memang penuh orang yang gak bisa diandalkan. Nah, maybe kamu gak sadar. Tapi disinilah kenapa orang itu begitu gampang tantrum, mudah tantrum. Karena dia menuntut orang lain harus seperti maunya dia. Karena dia berharap orang lain itu bisa paham isi kepalanya. Padahal sayangnya nonsense, ya kan? Gak semua orang mau paham sama kamu. Gak semua orang bisa peduli sama kamu. And that's okay, doesn't matter. Karena bukan Tuhan yang wajib ngerti detail rasanya kamu, ya. Mereka itu bukan Tuhan yang wajib ngerti details rasa di hatinya kamu. So, gimana sih caranya supaya nggak gampang tantrum, nggak sedikit-sedikit langsung ngereok? Gimana sih caranya? Nah, this is mind blowing. Ini nih mind blowing ya. Orang yang paling tenang itu bukan orang yang paling sabar sama orang lain, tapi yang paling sabar sama dirinya sendiri. Karena terkadang tantrum itu muncul karena kamu itu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Coba bayangin deh, tiap pagi kamu bangun, udah marah-marah, udah ngereok sama siapa? Sama diri sendiri. Kenapa ya aku gak sekaya dia? Kenapa ya aku kok belum sukses seperti dia? Kenapa ya kok aku begini-begini aja, stuck di sini-sini aja? Kenapa ya orang lain kok gampang banget dapet hal yang dia impikan, sedangkan aku kok susah ya? By the way, kalau kamu terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri, finally apa yang akan terjadi? Coba
apa yang akan terjadi? Ya, kamu jadi gampang nyala-nyalain orang lain juga. Kamu akan jadi gampang tersulut sama hal-hal yang paling kecil sekalipun. You explode, but inside you crumble. Dan orang-orang di sekitarnya kamu, instead of mengerti, malah justru semakin jauh. Dan karena honestly, orang gak nyaman sama orang yang gampang meledak, orang yang sedikit-sedikit tersungging, pasti gak nyaman berdekatan sama orang yang seperti itu. So, stay calm itu adalah pilihan, bukan bawaan dari lahir, oke? Mungkin kamu itu mikir, tapi aku kan orangnya emang temperamental. Nope. Temperamen itu bisa dilatih ya sayang, bisa dilatih. Yang kamu butuh bukan orang lain berubah, tapi dirimu sendiri. Jadi upgrade deh mindsetnya, jadi mindset yang sehat. Jadi kapanpun ada hal yang bikin kamu mau meledak-ledak, tanyain dulu. Does this really matter for me? Kalau aku marah, apa masalahnya selesai? Nah, kamu tanyain dulu, apa yang bikin aku ke-trigger? Karena orangnya nyebelin atau karena aku berharap dia mau ngertiin aku? Nah, kamu tanyain dulu sama diri kamu sendiri. So, 90%, 90% kasusnya tantrum itu muncul dari ekspektasi yang berlebihan, ekspektasi yang gak masuk akal. Kamu ngarep orang yang gak punya empati tiba-tiba punya empati super. Kamu ngarep orang yang gak pernah dewasa tiba-tiba bisa ngertiin kamu. Padahal, sorry to say ya, kalau mau nunggu orang berubah sampai ubanan pun juga belum tentu berubah ya. Karakter orang itu kadang terbentuk dan sangat susah untuk berubah. Jadi jangan ngarep ya. Makanya great moment itu terjadi kalau kamu itu switch pertanyaannya. Bukan kenapa ya dia kayak gitu, tapi kamu ganti pertanyaannya. Kenapa aku harus repot-repot kalau dia kayak gitu? Kamu ganti, kamu switch pertanyaannya untuk diri kamu sendiri. Suddenly bebanmu itu pasti akan lebih ringan, pasti akan turun. So you stay calm, you stay unbothered, karena you know tidak semua hal pantas untuk dikasih energi, karena nggak semua hal kamu pantas untuk ya ada effort. Energi kamu nggak perlu keluar buat orang-orang yang nggak pantas. Oke? Unattached, tapi bukan berarti nggak peduli ya. Nah, banyak orang nih salah kaprah, bahkan mungkin di antara kamu juga masih salah kaprah. Kalau mau calm and unattached berarti jadi dingin dong sama semuanya. Padahal nggak juga ya guys, nggak juga. Stay calm itu justru bikin kamu itu bisa fokus sama apa? Sama hal-hal yang benar-benar penting-penting aja. Yang nonsense kamu skip. Yang gak penting kamu skip. Yang gak masuk akal, yang cuma lalalili, kamu skip. Yang merugikan, ya kamu buang, kamu skip, kamu lewati aja. Yang bikin kamu berkembang, nah itu kamu fokusin. Itu sebabnya orang yang calm biasanya gak ribet drama sosial media, gak ribet pamer-pamer status hidup, gak ribet bales semua nyinyiran. Why? Kenapa? Because it doesn't matter. Buang-buang energi saja, Beb. Tugas kamu adalah bangun value, bangun passive income, bangun kebahagiaan yang gak bergantung sama omongan orang lain. Oke? Understand sampai di sini? Racikan-racikan aku kamu bisa kunyah, bisa telan pelan-pelan ya. Ya, tapi guess what?
Tapi guess what? Biar kamu itu bener-bener bisa stay calm, fondasi materi kamu itu juga harus kokoh ya. Kalau masih punya beban utang, hidup rentan sama tantrum, itu pasti. Kalau kamu punya banyak sekali lubang galian-galian lubang, pasti itu secara otomatis kamu itu sifatnya gampang banget tantrum. Kalau penghasilan masih pas-pasan, tekanan ke diri sendiri jadi berganda-ganda. Makanya investasi masa depan itu penting banget. Sekali lagi saya selalu tekankan, investasi untuk masa depan itu sangat penting. Dan makanya juga aku itu selalu ingetin, bangun passive income pelan-pelan, tapi inget ya, konsisten. Nah, sambil belajar tetap calm, belajar kebutuhan harianmu itu juga harus calm, alias bayarnya tunai ya. Jangan sekali-kali ngutang-ngutang, apalagi tawaran-tawaran pay later kamu ambil aja. Kamu belum punya uangnya tapi kamu sudah tertarik dengan barangnya dan nyicilnya nanti itu akan jadi beban. Ya nggak perlu belanja-belanja yang seperti itu. Ingat, kalau belanja itu pastikan kamu itu punya rumus. Kalau uangnya sudah ada, baru kamu belanja. Anyway, sometimes kamu itu bakal jatuh lagi. Sometimes kamu itu bakal marah lagi. It's normal. Yang penting, whenever kamu merasa mau tantrum, kamu sadar, aku bisa pilih tenang. Atau aku pilih habis energiku buat hal-hal yang nonsense. Nah, kamu pastikan kamu itu sadar. Hopefully kamu pilih tenang, karena tenang itu mahal. Dan orang yang calm, orang yang tenang selalu menang di hati orang lain. Diamnya, sabarnya, unbothernya bikin dia sulit disakiti. Kalaupun disakiti, doesn't matter. Dia tahu cara healingnya sendiri. Dia tahu cara ngobatin sakitnya sendiri. So, pejuang investasi masa depan, finally, akhirnya kita almost sampai di ujung topik. How I always stay calm and unbothered. Kalau boleh aku rangkum ya, aku bantu rangkumin poin yang paling penting yang harus nempel di kepala dan hati kamu. Apa sih? Yang pertama, gak semua hal pantas dikasih energi. Ingat itu, gak semua hal pantas dikasih energi. Tanya ke diri kamu sendiri, does it really matter for me? Jika enggak, kamu skip, lewati aja. Hidupmu itu terlalu mahal buat drama-drama recehan, oke? Yang keduanya, tantrum itu tanda kamu kehilangan kendali atas diri kamu sendiri. Remember, ingat, yang kamu bisa kendalikan cuma diri kamu, bukan orang lain. And by the way, sorry to say ya, you can control other people's, but you can control yourself. So stay calm and unbothered and unattached ya. And unattached bukan berarti kamu itu cuek, tapi kamu itu fokus. Kamu pilih mana yang penting, mana yang perlu kamu perjuangin, mana yang bikin hidup kamu menjadi great moment, mana yang bikin kamu berantakan acak-adul. Oke? Dari situ understand ya. So, yang keempatnya, healthy mindset lahir dari latihan sadar setiap hari. Jadi, latihan. Remember, whenever kamu mulai naik darah, pause dulu, ambil jeda, tarik nafas, tahan lidah. It's mind-blowing how powerful silence is. Yang kelimanya, bangun passive income sambil bangun ketenangan mental. Ketenangan itu lahir dari fondasi finansial yang sehat. Jadi kerja cerdas ataupun cash flow, belanjanya bayar tunai, no nonsense ya, nonsense cicilan apapun itu. Satu langkah yang kecil tapi impactnya itu begitu masif untuk kehidupan kamu.
Yang keenamnya, finally let life flow. Jangan berharap semuanya sesuai dengan kemauan kamu. Jangan ngarep bahwa semuanya itu sesuai dengan apa keinginan kamu. Sometimes apa yang bikin kita kecewa justru ngasih pelajaran yang paling berharga, bahkan ngasih pelajaran yang terpenting di dalam hidupnya kamu. Tuhan semesta raya itu memudahkan siapa yang sabar menata hatinya. Ya, untuk kalian yang keren, kece, gokil, dan punya hati yang mulia, thank you very much setulus hati buat kalian semua yang udah nge-share link video ini ke grup-grup komunitas sebelah. Karena kalian, channel ini pelan-pelan dikenal orang, berkembang dari, inget nggak, dulunya cuma 2 biji subscribernya, ya cuma 2 biji subscriber doang, sampai alhamdulillah hari ini ya semakin bertambah, ya banyak pejuang pasif income yang nyasar ke sini. Tanpa kalian, aku itu ya cuma ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi fix, kalian itu nggak cuma penonton biasa-biasa. Kalian ini fondasi semesta buat perjalanan channel ini. Thank you very much ya. Anyway, sebelum kita bubar jalan, aku mau bisikin satu mantra. Tenang itu menang. Unbothered itu mahal. Dan hati yang tenang gak gampang goyah sama apapun yang receh. Nonsense receh. Ingat ya, apapun yang kamu harap hari ini, Tuhan semesta raya mengizinkan. Apapun langkahmu, Tuhan semesta raya memudahkan. Apapun yang kamu doakan secara diam-diam, Tuhan semesta raya menjawab dengan cara yang begitu indah, bahkan di saat kamu mungkin sudah mau menyerah. Dan kalau suatu hari kamu mulai rapuh kembali, ingat obrolan kita hari ini. Aku tetap di sini, nggak pernah capek buat bilang, hey, hidup itu nggak serumit itu loh teman-teman. Fokus ya ke yang penting. Bangun masa depan, bangun passive income, beli keperluan online shop yang penting-penting aja, dan ingat bayarnya tunai, nggak pakai ngutang, biar hidup kamu itu nggak banyak beban. But by the way, mohon maaf banget ya kalau dalam racikan kata-kata aku selama ini ada barangkali salah-salah ucap, kalimatnya barangkali mungkin kurang berkenan di hati sanubari kalian. Aku ini ya cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur khilaf. Kalau ada kata-kata yang pedes, anggap itu sebagai bumbu cabe. Kalau ada kata-kata yang manis, ya bawa pulang buat stok besok di hatinya kamu, oke? Oh iya teman-teman ya, aku mohon maaf banget ya kalau aku terpaksa harus pamit dulu. Aku urgent nih, mau ke bandara OTW ke Samsudin Nur Airport ya. Kali ini aku mau terbang ke Kalimantan, naik jet pribadi yang katanya di sana itu ada eksklusif private meeting. Plus sekalian aku mau visit temen lama yang stay di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel. Katanya mau ngajakin nostalgia ya, sambil bahas tentang keselarasan penduduk semesta raya ini biar makin unbothered sama yang nonsense. Ya doain ya pesawatnya mendarat dengan mulus. Kalau delay fix ini adalah drama tantrum National Airport. Oke, so pejuang passive income konsisten, tetap jadi pribadi yang paling calm, paling unbothered, paling susah bikin drama. Aku nitip satu hal ya, jaga hati kamu tetap bersih, dompetmu tetap penuh, cicilanmu tetap nol, dan passive income-mu nambah terus. Dan kalau rindu sama suara cerewet aku ini, mampir kembali ke sini ya. Karena di sini kita belajar bareng, ketawa bareng, tumbuh bareng-bareng, saling mengingatkan bareng. Jangan lupa share lagi biar dari 2 subscriber yang dulu itu kita bisa conquer semesta raya ini bareng-bareng. Oke deh, I got to go. Aku cabut dulu. Jet pribadinya udah nunggu-nunggu.
Dan pilotnya udah update, ready for take off bos. Ya oke, I'm ready, I'm coming soon. Oke, ingat ya, jaga diri kalian, jaga hati kalian, jaga attitude karakter kalian, tetap jadi orang baik. Meskipun banyak orang tidak memperlakukan kamu secara baik, tetap jadi orang sabar. Meskipun kadang orang-orang di sekitar kamu tidak membuat kamu menjadi sabar. Oke, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.